Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Berjumpa lagi di program Oase Tribunnews bersama saya, Muhammad Renald. Episode kali ini kita akan membahas soal penyakit hati dalam Islam. Jadi apa sih penyakit hati itu? Dari penyebabnya hingga cara mengobatinya. Untuk membahas lebih dalam, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Khairul Imam. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kabarnya Kegiatannya, Mas bagaimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana Pak kegiatan akhir-akhir ini menjelang akhir tahun? Ya, menjelang akhir tahun kalau sebagian orang mungkin liburan ya Mas. Saya masih ini Mas, sekarang di kampus itu ujian akhir semester. Nah, sambil memantau kegiatan dosen dan mahasiswa. Secara online tentunya ya, online. Nah. Ya baik, kita langsung masuk ke pertanyaan aja Pak ya. Oke, boleh silakan. Apa sih Pak penyakit hati dalam Islam itu Pak? Oke, ya baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Renal dan Tribuners dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas tentang penyakit hati, salah satu penyakit yang cukup penting dalam ajaran Islam. Kenapa penting? Karena Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, akhlak ini sumbernya adalah dari hati. Ketika hati baik, maka akhlaknya, perilakunya, perbuatannya akan baik juga. Tetapi ketika hatinya tidak baik atau tidak sehat, maka akan berpengaruh pada perilakunya, akhlaknya menjadi tidak baik, dan tentunya akan berakhir dengan dosa kepada Allah. Nah, inilah di dalam Islam penyakit hati itu salah satu penyakit yang bukan fisik. Kalau dalam dunia kedokteran itu penyakit hati ada yang sifatnya fisik, tetapi yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah penyakit yang sifatnya non-fisik, sifatnya batiniah. Jadi penyakit hati adalah sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang muncul dari dalam hati seseorang yang itu tidak baik atau melanggar ajaran-ajaran Islam, ataupun yang sifatnya akan bisa mengganggu orang atau merugikan orang lain. Kata Imam Ghazali, hati itu ada 3. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Nah, kalau hati yang sehat itu bagaimana karakternya? Bahwa kita itu melaksanakan ibadah dengan baik, kemudian bermuamalah, menghormati orang lain dengan baik, dan kemudian juga sikap-sikap tadi ditunjukkan dengan perilaku perbuatan kita yang juga baik pada orang lain, termasuk pada diri kita sendiri. Nah, kita mendapatkan banyak pahala, dan bahkan kalau kita katakan sangat sedikit sekali dosa yang kita lakukan. Itu kalau hati kita baik. Karena apa? Karena dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ibadah-ibadah yang baik, maka kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi ketika kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa atau merugikan diri kita sendiri, nah itu menurut Imam Ghazali hati kita itu sedang sakit. Nah, sedang sakit. Nah, semoga tidak sampai mati. Kalau hati yang mati itu semua perbuatan dosa dia lakukan dan tidak mendengar nasihat-nasihat baik yang dilakukan ataupun ajakan-ajakan kebaikan yang dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa hati itu dalam bahasa Arab kolbu. Kolbu itu secara bahasa itu artinya adalah sesuatu yang mudah berubah-ubah. Maka disinilah pentingnya hati dalam Islam. Bahwa karena hati itu sifatnya mudah berubah-ubah, yang tentunya dalam ajaran Islam, hati ini menempati posisi penting dalam urusan keimanan. Karena iman itu ada dalam hati. Nah, makanya kita sering merasakan atau sering melihat bahwa kadang iman kita itu naik, kadang
kita rajin sholat 5 waktu, kemudian sholat sunat, kemudian berpuasa, kemudian sholat tahajud. Nah, itu ketika iman kita naik. Tapi mungkin kadangkala kita sebagai manusia yang tempatnya lupa dan salah, itu kadangkala iman kita menurun. Tidak apa-apa, itu manusiawi. Ya sholatnya capek atau males, sholatnya kemudian hanya sholat wajib saja. Nah, itu gambaran dari kenapa hati itu penting dalam ajaran Islam. Karena tadi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa hati itu menempati posisi penting. Ada yang penting dalam tubuh manusia. Ketika sesuatu itu sakit, maka akan berpengaruh kepada seluruh badan dan perbuatannya, yaitu hati. Nah, karena hati itu dalam Islam hakikatnya adalah akar dari segala kebahagiaan. Hatinya baik, hatinya sehat, hatinya memiliki keimanan yang penuh kepada Allah, maka insya Allah kebahagiaan akan dia dapatkan. Tetapi ketika hatinya sakit, ketika hatinya sedang tidak dalam kondisi yang bagus imannya, maka tentu akan mendapatkan cobaan, akan mengalami ketidakbaikan dalam kehidupan. Nah, penyakit hati ini kemudian menjadi penting karena apa? Karena dari hati, penyakit ini akan berpengaruh kepada seluruh anggota tubuh, yang kemudian berdampak kepada perilaku yang dia lakukan. Ketika hatinya baik, bisa jadi dia akan melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika hatinya tidak baik, maka dia akan berpikir yang tidak baik, berpikir yang dosa, dan lain sebagainya. Yang bahkan dia akan menjerumuskan kepada perbuatan dosa yang besar bisa jadi. Atau bahkan perbuatan melanggar hukum. Ya. Jadi dalam Islam, penyakit hati ini akan berimbas kepada akhlak yang tercela, akhlak madmumah. Nah, itu mungkin Mas Renal. Itu tadi penjelasan soal penyakit hati, Pak Andi. Terus jenisnya apa saja sih, Pak, kalau boleh tahu? Jenis penyakit baik. hati itu. Nah, kalau dari jenisnya sendiri banyak, Mas. Jadi ada salah seorang ulama, Syekh Asyarqawi, itu mendefinisikan bahwa ada 9 penyakit hati. Ada 9 penyakit yang muncul dari hati ini, yang bisa berakibat kepada perbuatan-perbuatan yang tercela atau perbuatan yang berdosa. Yang pertama, dan mungkin ini 9 jenis ini mungkin sering kita lakukan ya, mungkin ya kita alami atau bahkan kita merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah pamer. Jadi suka pamer, atau dalam bahasa Arabnya itu riya. Jadi kalau punya apa-apa kita pamer kepada teman kita, saya punya ini, nah itu pamer. Itu penyakit hati yang pertama. Kemudian yang kedua adalah emosional atau suka marah. Nah, ghadab. Jadi orang yang suka marah itu adalah dia terindikasi memiliki penyakit hati. Ya. Kalau marah ada sebabnya, itu bukan penyakit. Tetapi kalau sifatnya memang pemarah, apa sedikit marah, nah itu terindikasi penyakit hati. Kemudian yang ketiga itu lalai atau lupa. Ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi ada lupa yang naluri ya, ada yang lalai, ada yang lupa atau kelalaian yang disebabkan karena dia memiliki penyakit hati. Ya. Itu. Lalai di sini misalnya sudah waktunya sholat, dia lupa, memundur-mundurkan, kemudian sampai akhirnya terlewat. Nah ini lalai. Ya, jadi bukan lupa misalnya lupa menaruh kunci di mana, nah itu bukan penyakit hati. Tapi lalai dalam melakukan suatu perbuatan ibadah ataupun janji. Kemudian yang ketiga adalah penyakit hati ini bisa berwujud pada perilaku yang was-was, gelisah, mudah frustasi, sedikit-sedikit galau, tanpa ada sebab. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah tadi ya, dari was-was tadi kemudian menjadi frustasi.
ketika ada sesuatu yang menurut dia itu tidak baik, dia sudah tidak bisa makan, tidak bisa tidur, bahkan tidak bisa melakukan kegiatan apa saja dengan baik. Karena apa? Stres. Nah, ini tingkatannya adalah stres. Mudah stres itu adalah bagian dari penyakit hati, sebagaimana kata Syekh As-Sarqawi tadi. Kemudian selanjutnya adalah rakus. Rakus atau tomak. Nah, tamak ya dalam bahasa Indonesia. Jadi rakus itu. Kita tidak hanya cukup dengan apa yang ada di depan kita, misalnya makan, tetapi kita ingin semua makanan yang ada di meja kita makan meskipun kita sudah kenyang. Atau kita ingin mendapatkan sesuatu yang itu sebenarnya sudah kita punya, tetapi karena sifat rakus tadi, tamak tadi, kita ingin menginginkan yang lebih banyak. Ya, tidak cukup hanya dengan sedikit. Nah, itu rakus. Kemudian selanjutnya adalah mudah terperdaya. Mudah terperdaya, terombang-ambing. Ya, mudah mengikuti ajakan orang lain yang mungkin itu tidak benar atau tidak baik. Karena apa? Dia tidak memiliki sandaran hati. Kemudian juga yang masuk dalam kategori penyakit hati ini adalah sombong. Jadi sombong itu atau ujub adalah sesuatu yang membanggakan diri, menganggap bahwa diri kita itu lebih dari orang lain, ataupun bahwa yang kita lakukan ini adalah karena kita. Nah, ini sombong. Ini juga penyakit hati yang ya kalau kita katakan mungkin setiap manusia itu punya potensi untuk berpenyakit hati. Tinggal levelnya. Apakah levelnya kecil atau besar atau bahkan sudah tadi hati yang menjadi mati. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-9, bahwa penyakit hati ini juga terindikasi dari perilaku atau yang namanya dengki atau iri hati. Nah, ketika melihat orang lain bahagia, ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat yang banyak, maka kemudian itu membuat hati kita tidak suka. Membuat hati kita itu merasa bahwa kok orang itu dapat sih, saya tidak dapat. Nah, itu jenis-jenis penyakit hati yang tadi seperti saya disampaikan di awal bahwa berawal dari hati, penyakit-penyakit tadi akan berdampak kepada perilaku manusia yang tidak hanya berdampak kepada dirinya sendiri, tetapi juga bisa berpengaruh kepada orang lain. Bahkan kadangkala dari hanya sekedar angan-angan yang ada di dalam hati, kemudian kita melakukan perbuatan aniaya, menzolimi orang lain, yang itu bisa merugikan orang lain, bahkan mungkin bisa melukai orang lain. Nah, itu. Jadi ini tentang jenis-jenis penyakit hati. Begitu, Mas Rena. Pak. Penyakit hati tadi Bapak menyampaikan kalau ada 9 ya Pak. Nah itu biasanya penyebabnya dari apa sih Pak? Penyebab dari penyakit hati gitu Pak? Oke, baik. Ya, jadi memang penyebabnya itu macam-macam, Mas Renal dan Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun hati itu hanyalah segumpal daging, yang sabda Rasulullah tadi, ada segumpal daging yang apabila itu baik maka itu akan baik seluruhnya, kalau tidak baik juga baik seluruhnya. Nah, hati ini kecil, tempatnya di dalam, tetapi ini akan berpengaruh. Nah, kenapa kok sampai hati kita bisa memiliki berpenyakit yang itu berdampak kepada kondisi batiniah seseorang yang bisa berakibat kepada perilaku fisik yang tidak baik. Jadi ada seorang ulama yang Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa ada banyak hal, tetapi paling tidak ada 5 atau 6 yang bisa menyebabkan seseorang itu memiliki penyakit hati. Ya. Dan seringnya penyakit hati itu tidak kita sadari bahwa kita itu sedang berpenyakit hati. Ya. Mungkin kita susah membayangkan, wah saya sombong. Mungkin kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sombong? Nah, saya tentu tidak mau
dianggap sombong ya. Tetapi nah itulah, karena ketidaksadaran itulah, karena apa kok bisa sampai penyakit hati itu muncul. Yang pertama adalah bahwa yang paling utama penyakit hati itu muncul karena lemahnya iman seseorang. Ya. Jadi kondisi iman seseorang yang sedang lemah. Jadi itu tadi ada iman itu kadang-kala meningkat, kadang-kala turun. Nah, itu manusiawi, wajar. Ya, kalau ada orang yang imannya kuat terus itu berarti luar biasa, itu selevel Nabi. Allahu alam apakah saat ini masih ada, tetapi sebagai manusia kita itu levelnya adalah iman kita itu bisa kuat, bisa lemah. Ya. Tentu kita berusaha untuk selalu menguatkan iman dengan cara beribadah, berzikir, membaca Al-Quran. Tetapi kadang-kala ketika iman kita sedang lemah, maka kita akan atau mengakibatkan pada melakukan perbuatan dosa. Tetapi kemudian dalam pikiran kita, tidak apa-apa saya berbuat dosa ini. Besok saya bisa bertaubat. Nah, inilah perbuatan dosa yang kemudian mengharap bahwa nanti bisa bertaubat, itu salah satu titik awal dari penyebab penyakit hati. Kecuali kalau dosa tadi tidak kita sengaja. Tetapi karena kita tahu bahwa Allah Maha Pemurah, yang kemudian kita melakukan perbuatan dosa dengan harapan nanti akan diampuni, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini berbuat dosa, tetapi mengharap tidak apa-apa, nanti diampuni. Nah, ini salah satu tanda penyakit hati. Iya, begitu Mas Kran dan Tribun. Jadi, nah ini kadang kita nggak sadar. Nah, ya kita tahu bahwa setiap perbuatan manusia, dosa manusia itu akan diampuni oleh Allah karena Allah Maha Pemurah. Tetapi ketika ada niat, nah itu tadi innamal a'malu binniyat, itu sabda Rasulullah bahwa perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya kemudian berbuat dosa supaya diampuni, besok berbuat lagi, nah ini yang masuk menjadi hatinya menjadi kotor dan kemudian memunculkan penyakit-penyakit hati yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua, Imam Hasan Al-Basri juga menyampaikan bahwa penyebab hati itu bisa sakit adalah karena kita belajar, kita berilmu, tetapi kita tidak mengamalkan. Nah ini saya sendiri pun kadang tidak sadar, berilmu tetapi tidak mengamalkan. Maksudnya bagaimana? Jadi ada makalah al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Itu ada makalah Arab. Jadi ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Ya, maksudnya bagaimana di sini? Berilmu tanpa amal di sini artinya kita belajar. Sejak kecil kita belajar sesuatu yang baik, di sekolah kita diajarkan hal-hal yang baik. Begitu juga di rumah, di lingkungan masyarakat. Kita mengaji Al-Quran, kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi itu hanya menjadi pembelajaran saja. Tidak kita amalkan, tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau yang kedua, kita sudah belajar, kita tahu bahwa ini dosa, ini salah, ini boleh, ini tidak boleh, tetapi itu tidak kita amalkan. Pokoknya selama saya senang, perbuatan ini baik menurut saya lakukan meskipun itu berdampak tidak baik kepada orang lain. Nah, ini perbuatan ini menyebabkan hati akan menjadi sakit dan kemudian kotoran-kotoran itu menumpuk, mungkin sama seperti tempat sampah ya. Tempat sampah itu awalnya bagus, bersih. Kemudian kita masukkan 1, masih bersih, 2, 3, 4, 5, lama-kelamaan menumpuk dan kalau sudah lama bahkan bisa mengakibatkan kotoran. Nah, itu gambaran hati itu. Kemudian yang ketiga, kalau tadi amal itu tanpa perbuatan, tanpa ilmu tanpa amal, tanpa perbuatan. Yang ketiga ini berbuat tetapi tidak ikhlas. Nah, ini Mas Renal dan Tribunus sekalian. Ya, ini saya menyampaikan begini ini bukan berarti saya ini tidak punya penyakit hati. Itu manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu sunnah fitrah manusia.
tetapi bagaimana kita mengelola. Nah, ini tadi. Jadi beramal dengan tanpa keikhlasan itu juga akan mengakibatkan hati kita menjadi sakit. Ya. Bagaimana sih ilmu beramal itu tapi tidak ikhlas, atau berbuat tetapi tidak ikhlas? Nah, jadi misalnya kita sholat ke masjid, berangkat ke masjid, tetapi dalam perjalanan kita ingin bahwa orang melihat kita dan kemudian dianggap kita itu orang yang rajin ibadah di masjid. Nah, itu perbuatan ibadah tetapi tidak ikhlas. Atau misalnya kita berbuat baik, menolong orang lain, tetapi ada terbesit dalam hati kita, saya sekarang berbuat baik, besok orang tadi saya harapkan akan berbuat baik kepada saya. Nah, gitu. Itu harapan itu meskipun mungkin naluri ya kadang-kadang, tetapi itulah yang kemudian menyebabkan perbuatan kita berkurang keikhlasannya. Nah, bahkan kalau kemudian itu sering kita lakukan, itu akan menumpuk dan menjadi kotoran dalam hati kita. Juga bisa menjadi penyebab hati sakit itu adalah dari makanan. Nah, ini Mas. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk makan atau mengkonsumsi makanan, minuman yang halal dan thayyib, yang halal dan baik. Tetapi kalau kita kita sering mengkonsumsi makanan, minuman yang pertama mungkin tidak jelas kehalalannya. Kemudian yang kedua, tidak jelas sumbernya dari mana, atau apakah ini baik atau mungkin makanan itu tidak baik atau minuman itu tidak baik untuk tubuh kita, tetapi tetap kita konsumsi, maka itulah dari situ kemudian residu atau kotoran-kotoran yang ada dalam makanan tadi akan menumpuk dalam hati dan kemudian menjadikan hati kita itu sakit. Nah, termasuk kata Imam Hasan Al-Basri ini, nah ini juga biasa dilakukan manusia dan mungkin tanpa sadar, Mas, yaitu mengeluh. Nah, mungkin Mas Renal atau Tribuners sekalian pernah. Saya kemarin baru baca status WA mahasiswa itu begini. Wah, hujan mengeluh, panas ngeluh, kemudian dingin ngeluh, kemudian semua serba ngeluh. Nah, ini kadang-kala mengeluh itu mungkin kita lakukan dengan tanpa sadar. Tetapi sejatinya mengeluh itu adalah bukti atau tanda bahwa kita itu kurang bersyukur. Bersyukur kepada panas itu diciptakan oleh Allah. Dingin itu diciptakan oleh Allah. Maka tugas kita apa? Tugas kita tinggal menikmati. Ya kalau panas ya berjemur, digunakan untuk menjemur pakaian. Kalau dingin ya melakukan hal-hal yang memang cocok. Ya. Tetapi kadang-kala kita manusia ini mudah sekali untuk tidak terima. Mudah sekali untuk mengeluh dan mengeluh ini mungkin kalau hanya mengeluh capek itu mungkin wajar ya, tetapi kalau kemudian mengeluh itu dilakukan terus-menerus, maka itu bisa jadi indikasi kurangnya bersyukur dan kemudian hatinya menjadi kotor lantaran mengeluh tadi. Ya. Nah, termasuk juga tadi mengeluh itu sebabnya kenapa? Karena tidak bersyukur, karena kurang bersyukur terhadap rezeki yang sudah kita dapatkan. Ya. Kita sering mendengar, mungkin ada orang yang pernah bilang, itu kok orangnya tidak pernah sholat, jarang sholat, tetapi kok sugih, kaya gitu. Saya sholatnya setiap 5 hari, 5 kali sehari, ditambah sholat sunat, puasa, tapi kok ya nggak sugih-sugih, nggak kaya-kaya. Nah, ini bentuk tidak bersyukur, dan itulah, meskipun itu bagi kita mungkin biasa, bagi kita mungkin tidak sadar itu, tetapi itu adalah menyebabkan hati kita menjadi sakit. Dan kemudian yang terakhir ini, Mas Renal dan Tribuners sekalian, yang sebagaimana saya kutip dari Imam Hasan Al-Basri, bahwa penyebab penyakit hati ini adalah karena kita mungkin sering ya, atau beberapa kali mungkin, atau menghadiri takziah atau menghadiri kematian seseorang, tetapi kita tidak mengambil ibrah, kita tidak mengambil pelajaran dari peringatan kematian tadi, tidak mengambil pelajaran bahwa setiap manusia itu akan kembali kepada Allah, dan setelah kita mati, apa yang dilakukan, apa yang akan kita lakukan? Kita akan
dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan-perbuatan kita, amal-amal yang kita lakukan semasa di dunia, semasa kita masih hidup. Nah, ini Mas Renal dan Tribunal sekalian, kalau kita mungkin bisa menjaga 6 ini, maka ya semoga kita bisa terhindar dari penyakit hati. Tetapi kalau kita melakukan 1 atau 2 atau 3, maka ini ada indikasi penyakit hati kita sedang sakit. Nah, tentunya ada yang nomor 7, Mas. Ini tambahan, yaitu kita harus berdoa. Bukan penyebab penyakit hati, tetapi kita lupa untuk berdoa. Ya, kita hamba. Kita hamba, pemilik kita adalah Allah, kita diciptakan oleh Allah. Nah, kita tidak punya daya. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dan kuasa Allah, maka kita harus berdoa. Nah, kadangkala kita meremehkan doa ini. Kita menganggap bahwa bahasa iklan itu Allah tahu yang ku mau gitu. Itu mungkin guyonan ya. Tetapi terkesan bahwa kadang kita meremehkan doa, padahal doa itu kuat sekali. Meskipun doa itu diulang-ulang, tetapi dari situlah kemudian kesehatan hati dan kita akan berasal. Begitu Mas Renal mungkin. Nah, iya Pak. Terus kalau kita udah mengetahui itu penyakitnya, tapi Pak, kadang kan kita merasa kalau kita nggak punya penyakit hati ya, kita santai aja gitu. Nah itu kalau misalkan kita tahu, itu kita harus gimana sih Pak? Kalau kita itu dalam posisi seperti itu, kita harus gimana? Ya, betul Mas Renal. Ya, dan Tribuners yang dirahmati Allah. Jadi tadi saya sampaikan kadangkala perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori penyakit hati, sombong, takabur, kemudian ingin dipuji, kemudian mudah stres, itu memang apa ya? Apalagi saat ini ya Mas, apalagi kehidupan saat ini termasuk saat ini kita tengah berada di dalam kondisi pandemi yang melanda dunia, yang mengakibatkan banyak hal yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan kita, yang tentunya tidak seperti normalnya. Ini tentu akan kita lihat saja sudah banyak tampak contoh-contoh perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku kita, ataupun mungkin orang-orang di sekitar kita. Ini bukan berarti kita membicarakan orang lain, tetapi untuk menjadikan contoh saja, bahwa sudah tampak banyak orang-orang yang dengan mudah berbuat kejahatan. Karena apa? Mencuri misalnya. Pencurian dilakukan karena apa? Karena kondisi keuangan terjepit. Nah, tentu ini bersumber dari penyakit hati tadi. Tetapi tadi, kadangkala kita tidak paham, kadangkala kita tidak menyadari, atau mungkin kita tidak tahu. Karena kita belum tahu bahwa, ternyata sombong itu penyakit hati. Ada dasarnya. Ternyata pamer itu ada penyakit hati. Ternyata pelit, rakus, pelit itu juga termasuk kategori penyakit hati. Gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa kemudian mengetahui dan kemudian kita bisa menyadari bahwa karena itu tadi adalah penyakit-penyakit hati, maka kita berupaya untuk menghilangkannya. Maka kemudian Islam mengajarkan kepada kita untuk muhasabatun nafs. Jadi introspeksi. Jadi kita melihat, atau kalau perlu kita bertanya, atau kita berpikir. Mungkin Mas Renal, saya sendiri ya, Tribunus sekalian, mungkin saat ini kita bisa membayangkan, menanyakan pada diri kita, saya sombong enggak ya? Saya suka pamer enggak ya? Mungkin jawaban diri kita itu bilang enggak. Saya yang jawab sendiri ya, maunya kan kita maunya orangnya baik. Tetapi coba kita tanyakan ke Mas Renal, mungkin temannya di Tribun yang setiap hari bertemu dengan kita, atau mungkin keluarga kita, istri kita mungkin, atau anak-anak kita, ataupun teman dekat kita, teman di kos, kemudian teman main, itu coba tanya, saya sombong nggak? Aku sombong nggak? Mungkin teman kita akan menjawab, saudara kita akan menjawab, oh iya, sombong, apa-apa dipamerin. Nah, itu kadang-kadang kita bisa introspeksi dari situ. Kalau kita introspeksi secara individu, secara pribadi susah, karena mungkin kita merasa bahwa saya adalah orang baik, maka kita bertanya kepada orang lain.
Atau kalau perlu Mas Renat ini, bisa tanya kalau ada loh ya, Mas Renat punya musuh enggak? Nah, atau punya orang yang enggak suka. Pasti jawaban introspeksi diri tadi akan mudah ditemukan. Jadi kalau kita mau introspeksi diri, carilah orang yang tidak suka dengan kita. Atau ya bukan musuh ya, orang tidak suka kan mungkin ada. Nah itu tanya, aku ki eleke apa toh? Oh, mohon maaf. Saya itu jeleknya apa sih? Satu, sombong, pamer, apalagi pelit. Nah, sudah keluar semua itu ketahuan. Nah, jadi itu tadi, dengan introspeksi tadi, kita akan bisa menyadari bahwa menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Kadangkala kita merasa bahwa saya itu manusia yang baik, saya itu orang yang baik. Tetapi ternyata menurut orang lain bahwa saya itu tidak baik. Nah, ini yang harus dijaga, Mas. Selain yang kedua ya, selain yang utama bahwa kita itu juga harus sadar, Mas. Nah, ini mungkin susah, Mas Renal dan Tribuners sekalian yang saya banggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kadangkala kita sebagai manusia itu lupa bahwa Allah itu Maha mengetahui, bahwa Allah itu Maha kuasa untuk bisa menyelami apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Nah, karena kita lupa atau karena kita terlena dengan kehidupan, maka kemudian kita dengan mudahnya melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya sudah dilarang, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu tidak baik kita lakukan, tetapi karena terlena tadi, itu akan membuat kita dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, maka intinya tadi introspeksi diri dan kemudian melatih berolahraga. Nah, kalau kita ingin fisik kita baik, maka kita harus berolahraga. Nah, kalau ingin hati kita baik, maka ada juga yang namanya olahraga hati. Olahraga hati itu adalah agar hati kita yang tentu mungkin ada penyakitnya ini bisa kembali bersih, dan kemudian kita bisa melakukan ibadah dengan baik. Begitu Mas Renal dan Tribuners sekalian. Itu kan untuk kita sendiri. Kalau untuk orang lain gimana, Pak? Misal kita mempunyai teman atau orang terdekat lah yang memiliki penyakit hati itu. Kita sebagai teman, sebagai orang terdekat, itu apa yang harus kita perbuat? Nah, oke. Baik, Mas Renal dan Tribuners sekalian. Jadi ini mungkin lebih mudah untuk kita lakukan karena dengan orang lain. Nah, tadi kalau untuk diri sendiri kita susah, harus introspeksi. Tetapi kalau dengan orang lain ini paling mudah. Ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita melihat kebaikan, kita ajak. Kalau kita melihat kemungkaran atau kejelekan yang dilakukan oleh orang lain, maka kita berupaya untuk agar perbuatan jelek tadi tidak terulang. Maka kemudian Islam mengajarkan kepada kita yang pertama bahwa ketika kita menemukan atau melihat ketidakbaikan, maka kita harus rubah itu dengan lisan kita. Caranya bagaimana, Mas? Kita menegur. Kita bilang. Kita menegur kepada orang saudara kita, teman kita, bahwa apa yang dia lakukan tadi itu tidak baik. Itu termasuk perbuatan yang aniaya atau zalim. Nah, itu ciri-ciri bahwa teman kita atau saudara kita tadi punya penyakit hati. Tetapi Islam juga mengajarkan, Mas dan Tribuners sekalian, bahwa menasehati ataupun menegur tadi itu tidak sekedar menegur, ada ilmunya. Ya, jadi misal yang pertama, ini Islam sendiri yang mengajarkan kepada kita. Kalau nggak percaya nanti kita buka hadis ayatnya. Yang pertama bahwa tegurlah ketika teman kita tadi sedang sendirian atau sedang berdua dengan kita. Oh, iya. Ya. Nah, ini kadang kita lupa. Kadang misalnya kita sedang ada di warung begitu ya. Kemudian teman kita itu kok melakukan perbuatan yang tadi tercela. Kita enak saja, ojo ngono, jangan begitu, itu tidak baik di depan orang banyak. Nah, itu justru menasihati atau menegur yang tidak baik, tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Jadi menegur itu yang baik adalah
ketika sedang berdua. Kemudian juga tegurlah ketika hatinya sedang senang, sedang lapang. Tidak sedang emosional, tidak sedang marah, tidak sedang galau. Karena kalau sedang galau kalau kita tegur, bisa jadi kita yang justru malah dijauhi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah selain menasihati atau menegur, kita juga bisa dengan memberikan contoh. Nah, ini adalah teguran tidak langsung. Ya, tetapi harapannya agar teman kita, saudara kita tadi, itu tahu bahwa, ternyata yang saya lakukan ini tidak sama dengan yang dilakukan dan ternyata tidak baik. Nah, itu harapannya begitu, memberi contoh. Nah, dan kemudian yang ketiga ini Mas ya, kalau kita sudah menegur, sudah kita tegur, ternyata kok masih belum berubah, kemudian kita sudah mencontohkan dia tidak berubah, maka selemah-lemahnya iman kita sebagai seorang muslim itu mendoakan. Ya, kan? Mendoakan, ya Allah berilah hidayah kepada diri hamba dan teman hamba agar dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, itu tadi. Dan yang penting Mas ya, ini yang penting Mas Renal dan Tribuners sekalian yang saya hormati, bahwa ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka ada satu kunci yang Islam ajarkan kepada kita. Terlebih lagi ketika itu berhubungan dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh orang lain. Yaitu apa? Menutup aib. Ya. Kita sebagai orang lain, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk menutup aib orang lain. Jangan sampai kemudian karena Mas Renal merasa ingin merubah temannya tadi, kok kemudian tidak bisa, saya bilang ke yang lain, itu kok suka sombong banget toh, mbok dikandani. Nah, itu kita tidak sadar lagi merasa bahwa saya niatnya baik, ngasih tahu teman supaya ngajari untuk tidak sombong. Tetapi itu di sisi lain ada juga sedikit, namanya manusia berpenyakit hati ya. Itu justru kita membuka aib orang lain bahwa dia itu sombong dan tidak baik. Nah, itu. Jadi memang namanya penyakit hati ini lika-likunya, seluk-beluknya cukup banyak. Begitu Mas Renal dan Tribuners. Terus ini pertanyaan terakhir Pak. Dari segala banyak penyakit hati tadi, cara mengobatinya gimana sih Pak? Cara mengobati dan cara menghindarinya. Gitu. Oke, ada ini. Mengobati dan menghindari. Baik. Jadi kunci dari penyakit hati adalah hati itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita menjaga hati agar hati kita itu selalu bersikap husnudon, berbaik sangka, tidak bersuudon, tidak berburuk sangka. Nah, ada beberapa obat. Ya, kalau ini saya kutip dari Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali, beliau menyatakan bahwa yang pertama yang bisa kita lakukan agar kita bisa sehat atau sembuh penyakit hati yang kita miliki, agar hati kita bersih, maka kita harus sabar. Ya, yang pertama ini Mas Renal dan Tribuners sekalian, sabar. Kita harus sabar. Sabar untuk apa? Sabar dalam menaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menghadapi musibah, dan sabar atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Intinya apa namanya? Kalau dalam bahasa Jawa itu nerimo ing pandu. Ya. Nerimo itu artinya bahwa dalam kondisi apapun kita meyakini bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang Allah tunjukkan kepada kita, kehidupan apa yang terjadi di hadapan kita, itu memiliki makna yang baik untuk diri kita. Kita jangan melihat orang lain. Orang lain mungkin kita lihat hidupnya mewah, hidupnya mudah, tetapi mungkin kita tidak tahu bahwa ada hikmah yang diberikan kepada orang tadi. Atau mungkin kita juga melihat bahwa ada orang yang hidupnya tidak seperti kita, tetapi mungkin kita tidak tahu bahwa kehidupan itulah yang berbahagia buat dia. Nah, salah satu penyakit hati itu sumbernya tadi adalah karena iri. Tadi.
tadi karena iri dengan orang lain ini, maka kita harus sabar. Sabar dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama itu qanaah. Qanaah itu menerima apa yang telah diberikan kepada kita, apa yang telah dirizkikan kepada kita, dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah, ini mudah di lisan, Mas, mudah di lisan. Nah, tetapi mungkin susah dalam penerapan. Butuh latihan. Dan memang penyakit hati ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan, tetapi dengan jalan riadoh, dengan usaha olahraga yang luar biasa. Nah, olahraganya bagaimana? Melatih kesabaran, melatih kesabaran. Sabar, sabar, sabar. Nah, tapi sabar ini bisa dilatih dengan cara bagaimana tadi? Yang kedua, bersyukur. Kita diajari oleh orang tua kita, guru-guru kita untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin setelah kita melakukan sesuatu. Nah, ini cara paling mudah untuk menjaga hati kita, mengobati hati kita dari penyakit-penyakit tadi. Apa sih? Tidak susah. Kita diajari dulu ketika naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, ketika turun, alhamdulillah. Sebelum makan bismillah, sesudah makan bismillah. Apapun. Ketika kita merasa bersendawa misalnya, atau bersin, itu alhamdulillah. Nah itu, kalau kita saat ini bernafas, mungkin kita, nafas itu tidak kita sadari, itu juga nikmat. Jadi, dalam setiap kehidupan kita latih hati kita dengan selalu bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka itu adalah salah satu wujud keridhaan kita. Ridho atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan kemudian tadi kalau kita merasa bahwa kok saya penyakit hatinya agak banyak ya, nah, atau kok sekarang ibadah saya agak menurun kualitasnya. Nah, ini ciri-ciri dari penyakit hati yang sudah mulai menumpuk. Kita introspeksi diri, kita bertaubat kepada Allah, dan kita mohon ampun. Ya. Tentu dengan khusyuk ya, dengan ikhlas ya, dan dengan harapan bahwa hati kita dibersihkan dari kotoran-kotoran dan dijauhkan dari perbuatan dosa. Nah, ada cara juga yang mudah untuk kita dihindarkan dari penyakit hati adalah selalu bersifat tawadu. Nah, tawadu itu rendah hati. Tawadu itu bukan rendah diri tapi rendah hati, bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kita itu bukan apa-apa. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, masih ada yang lebih pintar, masih ada yang lebih kaya. Karena apa? Manusia di alam semesta ini tidak terhitung jumlahnya. Dan kita hanya setitik dari ciptaan Allah yang maha kaya ini. Maka tidak ada sifat yang baik bagi kita untuk bersombong, berbangga diri, kemudian merasa bahwa tidak ada orang yang seperti kita. Nah, ini dengan tawadu ini insya Allah salah satu upaya untuk kita terhindar dari penyakit hati. Wallahu a'lam. Begitu Mas Renal dan Tribuners sekalian. Baik Pak, sudah cukup jelas mungkin ya penjelasan mulai dari apa itu penyakit hati, terus jenisnya apa aja, hingga sampai cara mengobati dan menghindari. Nah, sebelum kita tutup oase kali ini, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Hoirul untuk Tribuners di rumah. Baik, terima kasih Marina. Tribuners yang dimuliakan Allah, bahwa hati itu adalah tempat berpangkalnya niat, dan niat itu adalah titik awal dari dampak perbuatan yang kita lakukan sebagai seorang manusia. Apakah perbuatan kita itu akan menghasilkan pahala atau akan menghasilkan dosa? Tentu kalau pahala, itu kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu ternyata dosa, maka kita akan mendapatkan bencana, kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama mengharapkan kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk selalu dijaga hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari pikiran-pikiran yang tidak baik, dari sikap-sikap yang tidak baik, dari penyakit-penyakit hati yang tadi sudah disampaikan. Nah,
salah satunya saya akan menyampaikan mengutip nasihat dari Syekh Ibrahim Al-Khawas dari Imam Qushairi yang mengatakan bahwa kalau kita ingin menjaga kehidupan kita dari penyakit-penyakit hati, maka ini agar kita terhindar, bukan untuk mengobati, tapi agar kita terhindar, maka yang pertama adalah bacalah Al-Quran. Kita diajarkan oleh simbah-simbah kita, orang tua kita untuk maca Quran, bacalah Quran, walau itu 1 halaman, walau itu beberapa ayat. Setelah maghrib atau setelah sholat fardu, karena di dalam Al-Quran itu adalah cahaya. Nuron fi qalbi, memberikan cahaya kepada hati kita. Ketika hati kita diterangi oleh Al-Quran, maka insya Allah penyakit-penyakit hati akan mental. Itu seperti antivirus. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengatur pola makan. Jadi kita harus mencermati mana makanan yang halal, mana makanan yang syubhat, yang belum jelas kehalalannya. Ya, mungkin kita tidak bisa menghindari dari makanan yang jelas halalnya. Contohnya misalnya jajanan-jajanan belum semua halal, tetapi yang penting kita yakin bahwa itu ada halal dan pasti tidak mengandung sesuatu yang haram, maka bismillah kita konsumsi itu dengan tujuan untuk kebaikan. Ya. Kalau jelas haramnya, jauhi. Apalagi yang haram-haramnya nyerempet-nyerempet. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini pengingat untuk kita semua bahwa agar kita terhindar dari penyakit hati ini, caranya adalah dengan banyak-banyak bangun malam. Bangun malam itu bukan berarti begadang ya, Mas. Jadi bangun malam itu dengan sholat tahajud, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kepada kita. Kemudian tadarus Al-Quran, dan kemudian ya berzikir, bersolawat, dan banyak hal, termasuk belajar. Belajar pelajaran sekolah itu juga adalah bagian dari menjaga hati kita, daripada digunakan untuk perbuatan yang sia-sia. Kemudian setelah bangun malam, maka Imam Qushairi juga menyampaikan nasihat dari Syekh Ibrahim bahwa merendahkan diri kita di penghujung malam dengan sholat witir dan memohon ampunan. Ya. Kalau tidak bisa kita lakukan setiap hari, kita lakukan seminggu sekali, ya minimal rutin, atau ya minimal seminggu sekali, ataupun kalau tidak bisa ya sebulan sekali. Dan banyak, Islam itu mudah. Yang jelas bahwa kita lakukan dengan keyakinan, kita lakukan dengan kehusyuan, konsistensi, dan tentunya diiringi dengan perilaku yang tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Kemudian yang terakhir, bahwa agar kita terhindar dari penyakit hati, maka kita diajarkan untuk bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang baik. Nah, bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak baik, tetapi ketika kita bergaul dengan orang yang soleh, bergaul orang yang baik, maka itu akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkin akan merusak ibadah dan pahala kita. Begitu Mas Renal dan Tribuners yang dirahmati Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga kita semuanya terhindar dari penyakit hati dan diberikan keberkahan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari penyakit hati dan bisa meningkatkan keimanan kita dan melakukan perbuatan atau amal-amal kebaikan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Khairul. Terima kasih Pak Khairul telah meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita dan Tribuner semua di rumah. Amin, amin. Akhir kata, saya dan tim pamit undur diri. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.